Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini, menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kita untuk menuju masjid dan taat kepada Allah. Juga telah kita kerjakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan nantinya dengan i'tikaf dan membaca Al-Quran. Namun sejenak kita duduk untuk kita kaji beberapa daripada tokoh-tokoh sahabat yang itu akan memberikan tuntunan di dalam kehidupan kita semua. Salam dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada tabi'in dan kepada ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Jemaah al-muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pagi ini kita akan kaji seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Ini tokoh yang dikutip oleh beberapa penulis sejarah. Penulis sejarah Islam tentunya, para mu'arrikhin. Salah satunya adalah yang selalu kita sebutkan, yang kita kaji di dalam sebuah kitab yang bernama Suwar min Hayatis Sahabah, karangannya Abdurrahman Ra'fat Al-Basha. Jemaah muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh kita ini pada pagi hari ini yang luar biasa keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari nasab keturunannya itu ketemu dengan nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kakek buyutnya Ka'ab bin Lu'ay. Ya, pada Ka'ab bin Lu'ay itu ketemu. Artinya dari bangsa Quraisy sendiri, dari suku Bani Adi, satu suku dengan Umar ibn al-Khattab. Ini sahabat yang termasuk golongan daripada as-sabiqun al-awwalun. Ya, sahabat yang pertama atau awal-awal masuk Islamnya. Ya, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi terdidik dan dididik oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan secara khusus, dibentuk karakter khusus oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Abdullah bin Huzafah As-Sahmi adalah kurir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kurir pengantar surat. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngantarin surat ini, suruh ngantarin surat ke Kaisar, misalnya ke Kaisar Romawi atau ke Kisra di Persia, yang datang dan menyampaikan itu Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Beliau hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal keislaman dan kemudian merasakan siksaan dari orang-orang Quraisy, ikut hijrah ke Ethiopia, ke Habsyah, ya, kemudian balik lagi, kemudian nanti ikut hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan sahabat ini termasuk sahabat yang mendapatkan pahala 2 hijrah. Hijrah ke Ethiopia dan hijrah ke Madinah. Dan ketika di Madinah, ini Abdullah bin Huzafah As-Sahmi termasuk orang yang paling disegani oleh para sahabat. Panglima perang, secara postur tubuhnya proporsial sekali. Ya, tubuhnya kekar, gede, ya. Memang seperti itu. Itulah karena kenapa membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam percaya, ini orang kalau ketemu di tengah perjalanan sama pembegal gak berani. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memilih seorang sahabat dan itu diamanahkan untuk membawa suratnya atau menjalankan perintahnya, Nabi sudah bisa memprediksi, sudah bisa membaca. Itu kecerdasan seorang pemimpin. Artinya tahu karakter anggota-anggotanya. Maka Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, ya, beberapa kali
diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pesan. Bapak-bapak sekalian, dahulu perjalanan itu tidak gampang. Kalau seandainya sudah melakukan perjalanan, nyawa di ujung tanduk, nyawa di ujung rambut. Dahulu, kalau sekarang mungkin kalau disuruh sampaikan pesan gampang, naik pesawat, mau kemana saja, putus sampaikan surat, pulang, aman. Kalau dahulu, kalau berangkat, bisa jadi di tengah perjalanan dibegal. Banyak disebut dengan qat'ut thariq. Itu banyak pembegal-pembegal zaman dulu. Sampai kita bacakan di dalam riwayat, beberapa para mu'arrikhin menyebutkan ada pembegal-pembegal yang akhirnya taubat dan jadi ulama besar. Nah, maka Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, awal kisahnya kita sebutkan dan banyak diriwayatkan oleh para mu'arrikhin yang lainnya yang ditulis oleh Abdurrahman Ra'fat Al-Basya di dalam bukunya ini, tentang bagaimana kisah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi mengantarkan surat kepada Kisra Persia. Jadi kalau zamannya dulu itu setiap pemimpin sebutannya beda-beda. Misal di Mesir itu sebutannya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu sebut terhadap raja. Misalnya kita sekarang presiden, tapi nama presidennya pasti beda-beda, ya. Nah, ada Pak Prabowo yang sekarang misalnya. Nah, kalau dulu Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu adalah sebutan kepada raja. Maka Fir'aun yang misalnya disebutkan di dalam Al-Quran, yang akhirnya bertemu dengan Nabi Musa, jadi musuhnya Nabi Musa, itu namanya Ramses III. Nah, jadi Ramses juga beberapa terlewati Ramses gitu. Dari Ramses I, Ramses II, Ramses III. Nah, sekarang Kisra ini sebutan untuk Raja Persia. Kisra sebutan untuk Raja Persia. Sedangkan Romawi itu ada sebutannya sendiri, namanya Kaisar. Namanya Raja juga, tapi sebutannya beda-beda. Nah, maka Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi saat itu membawa surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajakan kepada keislaman tentunya. Kalau tidak, maka kita akan datang dan menyebarkan secara paksa, artinya melalui peperangan. Tentara cap yang ada di surat itu adalah khatam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda tangan. Tanda tangan zaman dulu itu melalui stempel. Stempel Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertulis apa? Muhammad. Yang paling atasnya adalah Allah, bagian keduanya Rasul, bagian bawahnya Muhammad. Kalau dibaca Muhammad Rasul Allah, dibaca dari bawah. Kenapa tidak diletakkan Muhammad di atas? Karena nama Allah tidak boleh didahului dengan nama Muhammad. Jadi Muhammad Rasul di tengah, Allah di atas. Itu kita sudah pernah pelajari di Syama'il Muhammadiyah Ramadan yang lalu. Ketika Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sampai di Kaisar, di depan Kisra Persia, yang dilihat oleh Kisra Persia bukan apa-apa, cuman satu paragraf di atas. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama ini Muhammad, hamba Allah. Baru kemudian tentara menunjukkan surat ini kepada Kisra. Langsung apa yang dilakukan oleh Kisra? Dirobek langsung oleh Kisra. Dirobek langsung oleh Kisra. Maka oleh karena itu, ketika nanti sampai informasi ini disampaikan oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kepada baginda Nabi, dan baginda Nabi tahu tentang informasi ini, langsung Nabi mengatakan Mazzakallahu mulkah. Maka saat itu juga tidak lama kemudian Allah akan merobek-robek kerajaannya. Apa yang membuat Kisra marah? Karena yang dilihat adalah nama Nabi pertama bagian atas. Yang pernah datang surat-surat kepada Kisra, yang pastinya nama Kisra itu tidak boleh didahului oleh orang-orang manapun, karena dia menganggap dirinya Tuhan, menganggap semua yang lain hamba. Bagaimana seorang hamba, budak kecil menurut dia, mengirimkan surat tapi dalam istilah kasarnya kurang ajar. Nah, ini yang dianggap oleh Kisra Persia. Setelah dirobek, kemudian Kisra Persia saat itu membebaskan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, disuruh balik.
Maka singkat cerita, ketika Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi setelah balik ke Madinah, Kisra Persia akhirnya merasa penasaran. Bagaimana satu agama ini yang sangat lancang dan lantang datang mengirim surat kepada saya? Ini harus diberikan pelajaran. Akhirnya Kisra mengirim utusannya kepada salah satu raja yang di Yaman, namanya Bazan. Jadi Bazan itu adalah gubernurnya, cabang daripada Persia, istilahnya begitu gampang. Maka saat itu sampailah pesan Kisra kepada Bazan, dan Bazan mengutus utusannya untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus ke Yaman? Karena Yaman yang dekat dengan Hijaz, yang dekat dengan Mekah saat itu, yang dekat dengan Madinah. Akhirnya datang dua utusan ini ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang dua utusan ini, Bazan ini, Bazan ini, kalau yang berada di sekitaran Mekah, Madinah, orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani, mereka percaya kalau seandainya agama samawi itu masih ada, misalnya agama Yahudi, Nasrani. Sedangkan di Persia itu agamanya Majusi, penyembah api. Nah, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, api yang sudah berabad-abad, bahkan katanya puluhan abad, gak pernah padam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, padam itu api. Ada tanda-tanda goncangan. Bahkan kalau dihitung itu tembok-tembok istana Persia saat itu runtuh. Bagian daripada mukjizat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahirnya saja, tidak tampak, tidak kasat mata, mukjizat itu sudah terjadi. Nah, maka ketika dua delegasi daripada Bazan ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus kemudian bertemu dengan Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, utusan saya, utusan daripada Bazan menyampaikan pesan daripada Kaisar Romawi, daripada Kisra Persia. Dikatakan bahwa engkau mengutus satu utusan untuk menyampaikan pesan, untuk mematuhi agama yang engkau bawa. Kalau tidak, engkau akan mengancam perperangan. Maka aku diutus oleh Kisra Persia untuk membawamu dan menghadap kepada Kisra Persia. Bagaimana kata utusan Bazan ini? Bagaimana pendapat kalau seandainya saya tawarkan agama daripada Kisra dan kepadamu, dan engkau mendapatkan sepertiga daripada kerajaan Persia? Artinya ditawarkan kerajaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, berikan saya waktu. Saya bukan mempertimbangkan tentang agama, saya hanya menunggu wahyu. Maka satu malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta waktu untuk mendapatkan wahyu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sudah ada tanda-tanda akan ada datang wahyu tentang ini. Maka saat itu malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Apa yang dimimpikan? Saat kejadian yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sinyal di dalam mimpinya, dan di sana sedang terjadi apa? Sedang terjadi pembunuhan raja yang merobek surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh oleh anaknya sendiri karena kekuasaan. Namanya Syahrawan. Maka Syahrawan inilah yang akhirnya ngambil kedudukan dan jadi raja Persia saat itu. Pada malam itu juga dibunuh. Besoknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu lagi dengan delegasi tadi. Apa kata Nabi? Maukah aku infokan satu informasi yang sangat penting sebelum engkau memberikan tawaran aku lagi, kata Nabi. Bahwa saat ini Raja Persia, raja telah dibunuh. Langsung keheranan. Jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau bisa saya ajukan ini ucapan kepada Presiden, silakan, tidak masalah. Yang saya sampaikan adalah kebenaran, kata Nabi. Rajamu telah dibunuh oleh anaknya sendiri. Akhirnya dua delegasi ini, singkat cerita, datang kembali menemui Bazan, rajanya yang diam. Disampaikan kepada Bazan, aku menemui seorang yang mengaku Nabi
di kota Makkah dan mengatakan raja kita sudah meninggal. Maka Bazan pun mencari informasi, ternyata betul apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Saat itu Bazan langsung masuk Islam. Kenapa? Karena dia percaya terkait dengan agama Samawi. Agama Samawi artinya agama yang turun dari langit. Yahudi, Nasrani, agama-agama sebelumnya. Setelah itu Bazan ini akhirnya mengaku dan masuk Islam. Dan dua delegasi ini disuruh untuk pergi menemui Syahrawan, pergi ke Persia. Maka apa yang terjadi? Yang luar biasanya ketika Bazan masuk Islam di tanah Yaman, maka kebanyakan penduduk Yaman saat itu masuk ke dalam Islam akibat daripada informasi yang disampaikan. Dan kita tarik benang merahnya sekarang. Seandainya kalau tidak ada jasa Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi mengantarkan surat itu, ya, maka tidak ada terjadi keislaman Bazan dan penduduk-penduduk di Yaman. Jadi kalau kita ngambil pelajaran di dalam kehidupan kita, misal contoh, ada orang yang nanya, tahu nggak Masjid Mutakin di mana? Oh iya, masuk aja Jalan Radio 4, nah di situ. Dan kita nggak akan tahu hal yang sepele yang kita berikan informasi, sepele, ya, hanya memberikan informasi saja. Dan itu merupakan kebaikan. Tapi kebaikan itu artinya ada nilai yang nantinya menjadi pahala jariah yang terus menerus akan berlaku. Apa yang terjadi? Bisa jadi ketika kita sampaikan informasi tersebut, nantinya dia datang sholat, itu juga mengalir kepada kita ke masjid, baca Al-Quran, terus kemudian bisa jadi dia sampaikan kepada yang lain, ini Masjid Al-Mutakin, nah di sana ada majelis tahsin, akhirnya datang. Dan setiap yang tersampaikan informasi secara berentetan dan terus menerus kepada yang lain, maka itu mengalir kepada kita. Nah, maka jangan pelit-pelit informasi kalau kepada kebaikan. Saya ingat waktu ketika saya umroh, itu ada yang menyampaikan, ada yang bertanya, ya? Jamaah saya sendiri, Ustaz, saya sudah tawaf sunnah. Nah, setelah ini apa amalan-amalan yang kita kerjakan? Saya sampaikan, ya, sebagaimana yang pernah saya amalkan, misalnya begini, baca ini. Nah, kemudian ternyata udah saya sudah lupa. Beberapa saat kemudian sudah tiba di Indonesia, dan kemudian udah 1 tahun atau 2 tahun dihubungi saya. Terus kemudian dia sampaikan hajat-hajat saya selama ini semua tertunaikan, Allah bantu kehidupan saya, Allah mudahkan rezeki saya dan lain sebagainya. Saya sering mengamalkan apa yang Ustaz sampaikan ketika di depan Ka'bah saat itu. Dan ini saya sampaikan kepada orang-orang banyak, dan saya sampaikan kepada keluarga-keluarga saya. Dan saya merasa bersyukur sekali. Padahal hal yang sepele yang kita sampaikan, tapi ternyata ketika orang lain mengamalkan, mungkin bisa jadi lebih dahsyat. Mungkin saat kita amalkan biasa-biasa saja, tapi ternyata dahsyat saat orang lain yang mengamalkan, dan pahala jariah itu terus mengalir kepada kita. Hebatnya Islam itu, Pak. Setiap yang kita sampaikan tidak sia-sia. Ada pahala yang selalu tertransfer yang tanpa kita sadari, yang nantinya kalau kita melihat di yaumil akhir ketika timbangan nanti ditimbang, kita takjub dari mana ini datang pahala-pahala kita yang gak kita duga-duga, min haitsu la yahtasib, yang gak kita duga Allah berikan. Nah, maka jangan sepelekan satu kebaikan apapun, dan jangan remehkan sedikit maksiat apapun. Bisa jadi kebaikan yang sebiji zarah, sekecil mikroba yang gak terlihat terkadang, ya, tapi itu bisa menjadikan dan mendatangkan keridhaan Allah turun kepada kita. Begitu juga sebaliknya, begitu juga kemaksiatan. Satu titik kemaksiatan, ya, yang bahkan sepele terkadang, tapi kita sepelekan, dan itu secara kontinu bisa jadi itu yang menyebabkan kemurkaan Allah turun kepada kita. Waliyadzubillah. Kemudian
Cerita selanjutnya ketika Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ditugaskan pada masa era Umar bin Khattab. Ini masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Nabi setelah wafat, kemudian Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi masih hidup pada era Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berlalu, Abu Bakar As-Siddiq sudah wafat juga. Kemudian pada masa era Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab juga masih mempercayai Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi si tukang pengantar surat kepada yang lain. Nah, maka saat itu ditugaskan kepada Kaisar Romawi. Kaisar Romawi. Memang kalau kita flashback, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan suratnya ke Kaisar Romawi. Dan saat itu Kaisar Romawi masuk Islam. Tetapi pada akhir-akhir ayatnya, karena dia lebih memilih dunia, kekuasaannya akhirnya murtad lagi. Tapi gak selancang seperti Kisra Persia yang langsung merobek surat Nabi. Ketika datang surat Nabi, kalau Kaisar Romawi itu benar-benar mempelajari dan membacanya sampai masuk ke dalam Islam, tertarik kepada Islam. Nah, maka oleh karena itu, ketika Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi datang bertemu dengan kaisar yang selanjutnya, bukan pada era Nabi, tapi pada era keturunan setelahnya. Udah kaisar keberapa? Ya, kalau kita dengar kalau lihat film itu ada Heraklius 1, Heraklius 2, Heraklius 3. Nah, itu bagian daripada bangsa-bangsa Romawi terdahulu. Nah, maka hebatnya ketika Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi bertemu dengan kaisar ini. Cuman kaisar ini agak sedikit beringas, menguji kekebalan iman daripada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Apa yang dikatakan? Setelah itu dipenjarakan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kemudian ditawan dengan banyak kaum muslimin yang lainnya, ditawan oleh Kaisar Romawi. Dan pada suatu ketika Kaisar Romawi memerintahkan untuk Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dibawakan kepadanya. Dikatakan oleh Kaisar, wahai Abdullah, wahai engkau yang mengantar surat kepada saya, maukah engkau tawarkan setengah hal yang sama yang diajukan, setengah daripada kerajaanku engkau yang memerintahkan? Apa kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi? Meskipun engkau tawarkan saya seluruh kekuasaanmu, saya tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Oke, baik kalau begitu. Disuruh petugas bawa Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, sediakan satu bejana yang besar. Sebelumnya disuruh untuk ikat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi di tiang salib, kemudian disuruh panah sama pasukannya, tapi panahannya tidak mengenai langsung ke tubuh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, untuk menakut-nakuti saja. Hari pertama dilakukan, ya. Ketika dilakukan, kemudian ditanya lagi, mau kau meninggalkan agamamu? Mau bagaimanapun, mau mati atau hidup, saya tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Maka saat itu dipanah, tidak mengubah komitmen daripada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dilepaskan, kemudian dibuat skenario hukuman yang berbeda. Apa yang dilakukan? Disiapkan bejana yang besar, kemudian air yang bahkan kata para beberapa riwayat sejarah, ada yang mengatakan minyak, ada yang mengatakan air. Disiapkan bejana, kemudian disiapkan air di dalamnya dalam tungku yang sangat panas sekali. Diikat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi di atasnya, tinggal dilepasin, cemplung ke dalamnya. Ya. Tapi sebelum itu dibawakan satu orang kaum muslimin, dicemplungin ke dalam bejana itu. Belum satu menit, tinggal keluar tulangnya saja, untuk menakut-nakuti Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Apa katanya? Saat itu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menangis. Ketika pasukan melihat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menangis, disampaikan informasi kepada Kaisar, wahai Kaisar, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sudah menangis, sepertinya dia ketakutan. Maka ditetapkan, dilepaskan. Wahai Abdullah, engkau sudah takut?
kalau begitu tinggalkan agama Muhammad, aku berikan setengah daripada kekuasaanku dan engkau masuk ke dalam agamaku. Apa kata Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi? Aku menangis bukan karena ketakutan. Aku menangis hanya karena kasihan. Kenapa? Karena aku cuma punya satu nyawa. Seandainya saya punya ribuan nyawa sebanyak rambut saya, kata Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, maka saya mau engkau cemplungkan berkali-kali. Cemplungin sekali, kemudian hidup lagi, cemplungin lagi sampai sebanyak nyawa saya, sebanyak rambut saya. Sampai kagum sekali Kaisar. Ya. Apa artinya? Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi saat itu bukan karena takut dilemparin ke dalam bejana panas, bahkan dia pengen langsung dicemplungin, bukan hanya sekali. Hidup lagi, dicemplungin lagi, hidup lagi, dicemplungin. Kalau sekali cuma punya satu nyawa, berarti sudah dicemplungin, udah selesai. Nah, Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi menangisi hal itu, menangisi hal yang sayang sekali, saya cuma punya satu nyawa. Seandainya banyak ribuan nyawa, saya pengen disiksa oleh kamu berkali-kali. Begitulah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Nah, saat itu Kaisar Romawi sudah banyak memikirkan cara bahwa tidak ada lagi cara. Memang ini orang komitmennya, imannya begitu tebal sekali, gak bisa ditembus. Akhir tawaran dari Kaisar Romawi, ya sudah, kalau begitu saya tawarkan satu permintaan saya terakhir. Maukah kau cium kepala saya? Kata Kaisar. Kata Abdullah bin Hudzafah, hanya mencium kepalamu? Iya. Abdullah bin Hudzafah tahu Nabi SAW tidak pernah melarang cium kepala. Ya, cium, bahkan sampai sekarang juga masih diperbolehkan. Jadi mencium kepala seseorang saat itu tidak dilarang di dalam agama. Maka Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, engkau akan bebaskan saya? Iya, bebaskan juga tawanan-tawanan kaum muslimin semuanya. Kata Kaisar, oke, gak masalah, yang penting kau cium kepala saya. Datang Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, akhirnya mencium kepala Kaisar, dan Kaisar menunaikan janjinya membebaskan semua kaum muslimin dan Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Singkat cerita, balik ke Madinah dan kemudian menceritakan tentang hal itu kepada Umar bin Khattab, sang khalifah saat itu. Kata Umar bin Khattab apa? Berhak kepalamu dan siapa saja yang menemuimu untuk mencium kepalamu, dan saya yang pertama sekali untuk mengawali mencium kepalamu. Akhirnya dicium kepalanya oleh sang khalifah. Dan semua kaum muslimin saat itu mencium kepala Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi karena ketebalan imannya, ya. Tapi hanya dan kata para sahabat, para mu'arrikhin, para sejarawan, ketika kepulangan itu Kaisar Romawi bukan hanya membebaskan, tapi memberikan 3.000 dinar harta, ya. Kemudian diberikan emas, diberikan dayang-dayang dari perempuan, laki-laki, pokoknya diambil semuanya. Ada statement dari seorang ulama, Imam Al-Zahabi, mengomentari kisah ini. Dia mengatakan apa? Bisa jadi ketika melihat saat itu kelakuan Kaisar itu hanya untuk menguji ketebalan imannya saja, padahal Kaisar ini sudah menyembunyikan keislamannya. Apa artinya? Ini Kaisar bisa jadi sudah masuk Islam, ngambil tabarukan pada Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, pengen dicium kepalanya, artinya sudah Islam. Karena Kaisar Romawi, kalau kita flashback, sudah ada Kaisar dahulu yang pernah masuk Islam. Bisa jadi ini sudah masuk Islam Kaisar ini, cuman gak ketahuan oleh publik saja. Nah, ini komentar oleh seorang ulama namanya Imam Al-Zahabi. Jadi kenapa bisa perlakuannya, treatmentnya begitu luar biasa? Ketika dibebaskan, bukan hanya dibebaskan, tapi diberikan banyak harta dan lain sebagainya. Padahal kalau secara logika, ngapain dibebasin? Yang gak seagama, musuh misalnya gitu, tinggal dicemplungin atau dibunuh, selesai. Nah, itulah komentar para ulama saat itu. Apakah itu valid atau tidak? Wallahu a'lam. Maka itu untuk memperkaya wawasan kita. Nah, yang penting yang kita ambil ibrah daripada Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, kita melihat bagaimana keteguhan iman para sahabat Nabi SAW seperti Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, sehingga memberikan percikan keimanan itu kepada yang lainnya. Ya.
Makanya lagi-lagi saya sampaikan, di setiap lini kehidupan kita dan aktivitas kita, dimanapun kita berada, di lingkungan manapun, jangan remehkan kebaikan. Ya. Berikan sekecil apapun kemanfaatan. Kata Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia daripada kalangan kalian, ya yang bermanfaat, yang membawa kemanfaatan kepada yang lain, meskipun itu kecil sekali. Baik, mungkin itu yang dapat kita paparkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri kita. Ya, setelah ini insyaallah silahkan untuk melanjutkan iktikaf dan baca Al-Qur'annya. Insyaallah kita akan lanjutkan tokoh yang lain pada kajian di esok hari. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah wal hidayah wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang ingin talaqi Al-Qur'an silakan. Bisa dapat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha fama lahum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah
فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا satajiduna akharina yuriduna ayya satajiduna akharina yuriduna ayya manukum wa ya'manu qawmahum kullama ruddu ila fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam wa yakuffu aydiyahum fakhuduhum wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Allah bisa suara setoran selama Ayo, Pak Sam masuk hari ini? masuk. Saya jam 8. Jam 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Ya ada kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqu bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila alal ladzina alladzina amanu wajhan nahar furu akhirahu waqfuru akhirahu la'allahu
la'allahum yarji'un. Yarji'un, tebalkan, bulatkan ra. Yarji'un. La'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'adik Adinakum. wala tu'minu illa liman tabi'adinakum. Qul innal huda hudallahi ayyu'ta ahadum mislama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla Qul innal Fadla. Qul innal fadla Bukan fadl, itu Fadl. fadl. Fadl, jangan sampai Fadl. keluar angin. Fadla. Di Fadl. tangan jangan sampai keluar enggak. Fadla. fadla. Ah, Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Yahtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadl wallahu dzul fadlil azim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhum bikin tori yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qaima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaqulu ummiyina sabil. Jangan diwakaf di situ. Fil ummiyina laisa alaina fil ummiyina sabil. Ada tanda wakaf? Ada ya di situ. Ini jemtin. Lanjut Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah
wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Oke, besok lanjutkan ayat 84. Nyebrang. Silakan. Assalamualaikum. Ya lagi berapa kursi lari ke lari ke pipi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun masuk ke hidung. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli shay'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrahu li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum illal ladzina zalamu minhum wala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulam minkum
yaslu alaikum ayatina. Alaikum ayatin. Bukan ayat. Alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lakum takunu ta'lamun. Wadhkurni Wazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri Ta'inu panjang. Ya ayyuhalladzina aminu Manus. Bukan aminus, amanus. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. 154. Harus 203. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi. Fala isma, bukan isma alaihi. Fala isma alaihi. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Fala isma alaihi liman ittaqa. Fala ismi alaihi. Fala isma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbi wa huwa wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la wan nasl wa yuhlikal harsa wan nas. Jangan dipanjangin. Wan nasl wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu
yattaqillaha akhadzatul izzatu ahazzatul izzatu bil ismi wa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin wa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Besok kan 211. Satu keempat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim was-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha lana 'aliyan kabira innallaha kana 'aliyan kabira wa in khiftum shiqaqa baini
fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba wal jari junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adaban muhina. Besok lanjut ayat 38. Ya, syukran. Baik, berakhir alhamdulillah pada pagi hari ini kita selesai talaqi dan selesai ujian, dan pada hari ini kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.